Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yeay, hari ini kita akan mempelajari mengenai logaritma. Jadi, logaritma kali ini adalah logaritma bagian kedua. Sebelumnya, di bagian pertama, Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian serta sifat-sifat logaritma. Jadi, kali ini Ibu akan membahas mengenai grafik fungsi logaritma. Ya, kita akan membahas dulu mengenai pengertian fungsi logaritma. Jadi, fungsi logaritma itu merupakan fungsi yang memuat variabel x dalam operator logaritma, yaitu memuat variabel x sebagai numerus. Jadi, variabel x itu dinamakan dengan numerus ya, sesuai dengan pengertian logaritma di penjelasan Ibu bagian pertama. Jadi, bentuk yang paling sederhana dari fungsi logaritma adalah y sama dengan fx. Jadi, y itu sama dengan fx, di mana bentuknya nanti logaritmanya adalah a log x. Di mana a itu harus lebih besar sama dengan 0, a itu lebih besar dari 0, dan a itu tidak sama dengan 1. Di mana a itu lebih besar dari 0 kurang dari 1 atau a itu lebih dari 1. Domain dari fungsi logaritma tersebut itu biasanya dituliskan seperti ini. X sedemikian hingga X lebih besar dari 0 dan X itu bilangan real. Oke, kita perhatikan selanjutnya. Ya, untuk kita perhatikan dulu grafik fungsinya. Jadi, dari grafik di samping diperoleh kesimpulan. Jadi yang pertama, grafik fx sama dengan k dikalikan dengan a log x dan gx itu k dikalikan dengan seper a log x, di mana simetris terhadap sumbu x. Jadi ini grafik fx sama dengan k kali a log x, dan yang ini, jadi yang turun ini merupakan grafik gx, di mana k 1 per a log x. Jadi grafik fx dan gx itu memotong sumbu x di titik k, 0. Nah, jadi grafik fx kita lihat dan grafik gx itu memotong sumbu x di titik k, 0. Jadi ini k itu berupa bilangan, entah nanti dia berpotongan di 1 atau di 2, berarti dia 1, karena y-nya 0 berarti 1,0 seperti ini. Ya. Selanjutnya, sumbu y itu merupakan asimtot. Nah, sumbu y ini dinamakan dengan asimtot. Mengapa? Jadi asimtot itu pengertiannya adalah garis yang didekati grafik fungsi tetapi tidak sampai berpotongan dengan fungsi tersebut. Nah, seperti ini kita lihat grafiknya ini terlihat seperti berpotongan ya, padahal sebenarnya dia tidak berpotongan. Dia hanya terus mendekati sumbu y. Nah, itulah mengapa sumbu y dikatakan dengan asimtot ya. Nah, selanjutnya grafik fungsi fx itu sama dengan k a log x itu merupakan fungsi monoton naik. Nah, kalian lihat fungsi fx sama dengan k dikalikan dengan a log x itu pasti fungsinya monoton naik. Jadi lebih mudahnya mungkin kita bisa tulis karena dikatakan bahwa x1 itu kurang dari x2, maka berlaku fx1 kurang dari fx2. Jadi gampangnya itu jika grafik fungsinya monoton naik, biasanya A-nya lebih besar dari 1. Jadi nilai A-nya itu lebih besar dari 1. Bila nilai A-nya itu misalkan 2 atau 3 dan seterusnya, pasti biasanya dia grafiknya monoton naik. Nah, kebalikannya. Jadi untuk ini
kebalikannya adalah fungsi monoton turun. Jadi fungsi monoton turun itu biasanya A-nya itu lebih besar dari 0 tapi kurang dari 1. Nah, berarti nilainya antara 0 dan 1. Biasanya monoton turun. Nah, bisa kalian lihat di sini 1/A. 1/A itu kan berupa pecahan, entah nanti 1/10, itu kan dia berada di antara 0 dan 1, makanya dia monoton turun grafiknya. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara menggambar grafik fungsi logaritma. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, buatlah tabel titik bantu ya. Tabel titik bantu yang berupa nilai-nilai X dan Y, yaitu dengan memilih beberapa nilai X sehingga nilai Y mudah ditentukan. Nah, nanti nilai X itu kalian boleh bebas menentukan berapa saja, tetapi dengan ketentuan agar nilai Y itu mudah diselesaikan. Jadi nanti misalkan 2 log X, kan gitu. Kalian boleh menggunakan 2 log 4. Kenapa? Karena kan kita bisa mudah jadinya menentukan. Ketika X-nya 4, berarti kan 2 log 4 itu kan 2 kuadrat. Berarti kita tinggal dibawa ke depan aja. Ingat sifat-sifat logaritma? 2 ya, 2-nya dibawa ke depan dikali dengan 2 log 2. Oke, 2 log 2 hasilnya 1. 2 kali 1, 2. Begitu. Kalau misalkan kalian gunakan nilai X-nya 5, boleh, tetapi kan lebih susah jadinya menentukan nilai Y-nya. Nah, jika X-nya 4, berarti nilai Y-nya nanti akan, Y atau sama dengan Fx-nya akan, iya, 2 gitu ya. Nanti kita ke contoh soalnya. Nah, selanjutnya yang nomor 2, gambarlah titik-titik tersebut pada bidang koordinat. Nah, nanti sudah menemukan nilai X dan Y, baru kita buat bidang koordinat kartesiusnya ya. Ada X, ada Y. Nah, selanjutnya hubungkan titik-titik yang dilalui dengan kurva mulus. Ya, seperti tadi ya. Oke, kita ke contoh soal saja. Ya, contoh soalnya yang pertama, diketahui fungsi logaritma fx sama dengan 2 log x min 1. Tentukan yang pertama domain fungsi, yang kedua nilai fungsi untuk x sama dengan 9. Ya, bagaimana caranya? Oke, kita perhatikan. Ya, kita jawab dulu. Yang pertama, fungsi logaritma itu memuat variabel X sebagai numerus, yaitu X min 1. Nah, numerus, masih ingat ya? Ini merupakan numerus. Nah, jika fungsi logaritmanya terdefinisi, itu syaratnya itu numerusnya harus positif. Nah, syarat positif itu harus lebih besar dari 0. Berarti numerusnya X min 1 itu harus lebih besar dari 0. Berarti kita tinggal pindah ruaskan. X lebih besar dari 0 tambah 1. Jadi X itu lebih besar dari 1. Nah, inilah domain fungsi dari fungsi logaritma fx sama dengan 2 log x min 1. Berarti domainnya itu harus X-nya lebih besar dari 1. Nanti entah nilainya kalian mau gunakan X-nya 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, berarti ini jadi domainnya bisa kita tulis. Jadi, domain fungsi F adalah X sedemikian hingga X lebih besar dari 1 dan X bilangan real.
Iya. Oke, inilah jawaban untuk pertanyaan nomor satu bagian A. Selanjutnya kita jawab pertanyaan nomor satu yang bagian B. Oke, Ibu garis saja ya. Oke, ya. Yang B. Oke, nilai fungsi untuk X sama dengan 9. Berarti kita tahu fungsi logaritmanya itu adalah fx sama dengan 2 log x min 1. Berarti fx-nya berarti ditanya x-nya sama dengan 9. Berarti f9 sama dengan 2 log, ya tinggal substitusikan saja 9 kurang 1. Berarti 2 log 9 kurang 1, 8. Berarti 2 log 8-nya itu adalah 2 pangkat 3 ya. Oke, berarti kita ke ini. Sifatnya berarti 3 dikali dengan 2 log 2. Hasilnya adalah ya 3. Karena 2 log 2 hasilnya 1. 3 kali 1, 3. Begitu. Ya, cukup dimengerti ya untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ya, untuk contoh soal nomor 2, jadi gambarlah grafik fungsi logaritma fx sama dengan 2 log x. Nah, sekarang kalian disuruh menggambar. Oke, bagaimana caranya? Jadi yang pertama, kita tentukan dulu domain fungsinya. Jadi domain fungsinya itu kan kita lihat numerusnya sama seperti contoh soal nomor 1. Numerusnya adalah, ya, numerus di sini adalah x. Berarti karena dia harus positif, berarti x lebih besar dari 0. Ya, berarti domain fungsinya harus lebih besar dari 0. Mungkin nilainya nanti 1 atau di atasnya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya yang kedua kita gunakan tabel titik bantu. Nah, yang pertama kalian tentukan nilai x-nya. Nah, karena nilai x di sini, jadi domain fungsinya, domain itu adalah x-nya, itu harus lebih besar dari 0. Nah, kita tentukan sekarang mau berapa gitu. Ibu mau gunakan 1/16. Bisa ya, karena dia ini lebih besar dari 0. Oke, terus ibu gunakan 1/8. 1/4, nanti kalian boleh ya, nggak mesti kayak ibu. Jadi silakan ditentukan sendiri. Selanjutnya 1/2. Dengan catatan ketika kalian menentukan itu sesuai dengan domain fungsinya ya. Selanjutnya ibu gunakan 1 di sini ya. Ini ibu sudah pilihkan angka-angka yang sekiranya ketika kita substitusikan nanti nilai x-nya di fx jadi di fungsinya itu lebih mudah dikerjakan ya. Selanjutnya di sini Ibu gunakan 2, 4, 8, dan 16 dan seterusnya ya. Jadi Ibu gunakan ini saja biar lebih jelas nanti grafiknya ya. Berarti Y sama dengan fx. Berarti ini adalah jawaban dari fungsinya ini. Nah, awalnya kita gunakan X-nya 1/16. Berarti kita tinggal substitusikan saja 2 ke fungsi 2 log X-nya. Berarti F 1/16 itu sama dengan 2 log 1/16. Ya, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, seperti sifatnya ya. 2 log 1/16 itu kita bisa ubah menjadi 1/2 pangkat, ya 2 pangkat 4. Ya, nah selanjutnya 2 log ini bisa kita eh, jadikan dia ke pembilang, berarti pangkatnya itu jadi min. Ya, 2 log 2 pangkat min
4. Selanjutnya hasilnya adalah ya min 4. Ibu langsung saja ya. Ibu anggap kalian sudah paham dengan sifat-sifat logaritma. Kalau ada yang masih lupa, silahkan dibuka lagi catatannya. Ya, berarti ini hasilnya adalah min 4. Nah, untuk 1/8 dan seterusnya, itu kalian bisa cari sendiri ya. Nih, dan seterusnya, DST. Kalian yang cari sendiri ya. Nah, Ibu langsung jawab saja di sini. Di sini min 3, di sini min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ya, nanti kalian buktikan sendiri, kalian yang cari ya. Nah, selanjutnya berarti titik-titiknya itu X, Y, berarti 1/16, min 4. Ya, selanjutnya 1/8, min 3. Selanjutnya 1/4, min 2. Selanjutnya 1/2, min 1. 1,0, 2,1, 4,2, 8,3, 16,4. Ya, inilah titik-titik yang sudah kita dapatkan. Nah, selanjutnya kita menggambar. Nah, yang C ya. Ibu garis di sini. Oke. Yang C kita gambar. Jadi kalian nggak usah isi ini ya. Ibu hanya menjelaskan saja. Jadi nanti kalau kalian langsung saja. Jadi gambar grafik fungsi. Ya. Ya. Oke, berarti Ibu gambar di sini. Ya. Perkiraan saja ya. Sudah. Selanjutnya Ibu isi dulu 1, 2, 3, 4. Selanjutnya di sini 0 ya, di sini min 1, min 2, min 3, min 4. Oke. Ini Y ya. Ini Y. Selanjutnya di sininya kita anggap di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya sampai 16 mungkin di sini ya. Oke, di sini X-nya. Ya. Sudah, selanjutnya kita lihat titik-titiknya. Yang pertama 1/16, min 4. Berarti X-nya 1/16 kemungkinan di sini ya. Oke, Ibu perkirakan saja. Terus Y-nya min 4. Berarti kita tarik garis di sini. Garis. Oke, garis putus-putus. Ya. Oke, disinilah titik potongnya. Selanjutnya 1/8 dan min 3. Berarti perkiraan di sini juga 1/8. Oke. Jadi nanti kalian biar lebih rapi silahkan gunakan penggaris ya. Oke, di sini titik potongnya. Selanjutnya 1/4, min 2. 1/4 ya. Sini perkiraan. Oke. Ya. Selanjutnya setengah. Oke, setengah. Dengan min 1. Ya, di sini. Ya. Selanjutnya min 1. Sorry, benar ya? Oh ya, 1,0 berarti di sini ya.
1,0 terus X-nya 2,1. Berarti kita anggap sini 2,1. Selanjutnya 4,2 ya di sini. Ya, selanjutnya 8,3. Ya, selanjutnya 16,4. Ini 16-nya tidak seimbang ya. Jadi nanti kalian perpanjang lagi karena ini space-nya agak sedikit. Jadi Ibu persempit saja ya. Ini sketsa saja biar kalian paham. Jadi ini adalah oke, titiknya X-nya 16 dan Y-nya 4. Oke, di sini. Nah, sudah? Sudah terpenuhi semua? Sudah ya. Nah, oke, setelah membuat grafik fungsi, kalian diminta untuk menarik kurva mulus. Jadi kurva mulus itu ditarik dari sini ya. Jadi ini sebenarnya ada perpanjangannya, cuma Ibu tidak mencari lagi nilai-nilai di sini ya. Berarti sini ya. Oke, kita tarik ya, ketemu titik-titiknya. Ya, jadi agak mereng sedikit. Nggak apa-apa ya, jadi nanti kalian luruskan saja. Oke. Ini sebenarnya ke sini ya. Iya. Inilah grafik ya fx sama dengan 2 log x ya. Oke, jadi dia asimptotnya di sumbu y ya, karena garis ini itu akan terus mendekati asimptot tetapi tidak pernah memotong ya, tidak pernah memotong sumbu y. Oke, beginilah gambar grafik fungsi logaritma fx sama dengan 2 log x ya. Semoga dimengerti ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jadi tadi penjelasan Ibu mengenai materi grafik fungsi logaritma, semoga bermanfaat ya. Jadi jangan lupa di-like dan ingat di-subscribe juga agar kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap ingat jaga kesehatan ya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.